saham. Saham ada dua, common stock sama preferred stock. Common stock di Indonesia kan saham biasa, preferred stock di Indonesia kan jadi saham preferent. Yang kita bicara yang kalau di pasar biasanya orang ngomong saham itu yang saham biasa ini. Oke. Saham biasa ini adalah saham itu pengertiannya apa sih mestinya? Saham itu adalah bukti kepemilikan atas perusahaan. Oke, jadi kalau kamu punya saham, berarti kamu memiliki suatu perusahaan. Misalnya kamu beli sahamnya Astra, berarti kamu sepersekian persen ikut memiliki Astra. Karena saham itu adalah bukti kepemilikan, saham itu juga based on percentage of ownership. Jadi tiap perusahaan yang di Bursa Efek itu punya saham itu sekian juta lembar. Ada yang 100 juta lembar, 200 juta lembar, 250 juta lembar. Nah, kalau kamu punya selembar tok ya kamu punyanya seper 100 juta dari keseluruhan itu tidak ada artinya. Misalnya gini, misalnya gampang-gampangkan aja biar kita bisa ngomong matematikanya lebih enak. Katakan ada suatu perusahaan, dia mengeluarkan 100 lembar saham misalnya. Kalau ada orang punya 10 lembar dari saham dari perusahaan ini, ya berarti dia punya 10/100, punya 10% dari perusahaan. Dia memiliki 10% dari perusahaan. Artinya based on percentage of ownership. Jadi orangnya punya berapa, dari berapa lembar saham beredar, itu kepemilikannya dia. Oke? Karena saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan, orang yang punya saham berarti punya hak untuk voting pada annual meeting atau bahasa Indonesianya RUPS. Ada yang tahu RUPS singkatan apa? Rapat umum pemegang saham. Ya, RUPS rapat umum pemegang saham. Apa itu rapat umum pemegang saham? Tiap tahun semua pemilik perusahaan itu meeting untuk menentukan garis besar dari kebijakan perusahaan. Misalnya memilih komisaris, misalnya menentukan dividen berapa. Ingat dulu waktu dari dasar keuangan ada yang namanya dividen, ada laba ditahan. Misalnya ada perusahaan dapat untung 100 miliar, dari income-nya 100 miliar. Dari 100 miliar ini apakah semuanya dibagikan sebagai dividen? Atau misalnya 70 miliar jadi dividen, 30 miliar jadi laba ditahan. Nah, itu dibicarakan pada annual meeting atau RUPS. RUPS juga memilih yang namanya komisaris, di Inggris, bahasa Inggrisnya directors. Directors itu kalau di Indonesia ada direktur itu mestinya pengertiannya beda. Kalau di barat directors itu artinya dewan komisaris. Dewan komisaris itu apa? Sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengawasi manajemen. Jadi kalau misalnya kita punya sahamnya Astra, nggak mungkin kita tiap hari ngawasi manajemennya Astra itu kerjanya bagus atau enggak mungkin. Jadi pemegang saham itu menunjuk sekelompok orang untuk mengawasi manajemennya perusahaan. Itu sekelompok orang ini namanya Dewan Komisaris. Oke. Rate company profit ya apa dividen tadi itu. Selain common stock ada yang namanya preferred stock. Di Indonesia kan jadi namanya saham preferent. Preferred stock ini beda dengan common stock. Kalau common stock kan pengertian utamanya adalah kepemilikan atas perusahaan. Kalau preferred stock itu tidak ada hubungannya dengan kepemilikan perusahaan. Jadi kalau ada orang beli preferred stock, tidak bisa dibilang dia pemilik perusahaan. Di Indonesia jarang preferred stock ini. Dari 100 perusahaan mungkin 1-2 aja yang mengeluarkan preferred stock. Nah, preferred stock ini punya sifat di antara saham sama obligasi. Obligasi kita sudah belajar kemarin, obligasi surat utang. Kalau preferred stock adalah ada dividennya juga sama kayak common stock, tapi dividennya ini promise dijanjikan. Dijanjikan artinya apa? Kalau pas dipenuhi ya syukur, nggak dipenuhi yang punya preferred stock nggak bisa nuntut. Beda dengan bond, obligasi. Obligasi kemarin kita sudah pelajari, yaitu obligasi itu ada kuponnya.
Kalau misalnya par value 10 juta, coupon rate 10%, berarti tiap tahun kan dapatnya 1 juta kan ya bunganya. Kalau misalnya bunga dari bond 1 juta ini tidak dibayar, si pemegang bond ini bisa menuntut untuk perusahaannya dibangkrutkan. Nah, pada preferred stock itu ada dividen, istilahnya dividen. Dividen misalnya 10 juta rupiah ya per tahun. Kalau perusahaan punya duit untuk bayar 10 juta dividen preferred stock ini, ya dibayar. Tapi kalau misalnya perusahaan tidak punya duit, tidak dibayar. Dan yang megang preferred stock tidak bisa protes. Nah, itu artinya dari preferred stock. Dan karena preferred stock ini bukan kepemilikan, berarti no control of company. Oke? By the way, kalau ada yang nggak jelas langsung ditanyakan ya. Nah, ini perbandingannya stok, preferred stock, sama bond. Jadi kita sekarang punya 3 item. Kita punya obligasi, kita sudah pelajari minggu lalu. Kita punya saham, saham umum, saham biasa, common stock, sama preferred stock. Nah, dilihat dari segi maturity, preferred stock ini sama kayak stock, no maturity. Jadi kalau obligasi kan ada maturity-nya ya kemarin ya, 10 tahun, 15 tahun. Tapi untuk saham tidak ada maturity. Saham itu dianggap berlangsung selama-lamanya, selama perusahaan masih berdiri. Sama dengan preferred stock. Preferred stock juga tidak ada maturity. Sekali dikeluarkan ya berlangsung selama-lamanya, selama perusahaannya berdiri. Claim of payment. Kalau obligasi, bond, ada pembayaran kupon. Kita sudah pelajari minggu lalu. Kalau saham biasa ada yang namanya dividen. Dividen itu pembagian keuntungan dari perusahaan. Jadi kita sudah bahas sedikit. Misalnya misalnya tahun ini perusahaan untung 100 miliar. Net income 100 miliar. Keuntungan 100 miliar ini mengalir ke dua kemungkinan. Bisa jadi dividen dibagikan ke pemegang saham, bisa jadi retain earning, laba ditahan. Jadi diputar lagi di perusahaan modelnya. Tentu berarti laba ditahan ditambah dividen ini sama dengan net income. Jadi kalau misalnya net income-nya 100 miliar, laba ditahan 30 miliar, ya 70 miliar menjadi dividen. Dividen dari saham ini juga berlaku persentase. Jadi misalnya ada suatu perusahaan, ada 100 lembar saham beredar. Ada orang punya 10 lembar, berarti 10%. Kalau perusahaan ini membagi 70 miliar dividen, berarti kira-kira orang ini dapat dividen berapa rupiah? Ada perusahaan bagi dividen 70 miliar. Net income-nya 100 miliar, 30 miliar laba ditahan, berarti dividen 70 miliar. Ada orang punya 10 lembar saham dari 100 yang beredar. Berarti dia dapat berapa rupiah untuk dividennya? 10% kok. 10%. 10% dari 7 miliar adalah 7 miliar. Oke. Nah, persentasi dari dividen itu pertama menentukan voting pada waktu rapat umum pemegang saham. Jadi kalau misalnya ada keputusan yang disetujui kan voting. Kalau misalnya ada orang punya 10%, ya bobot suara dia 10%. Karena itu kadang-kadang orang di Indonesia itu punya saham itu, kalau kita lihat misalnya Lipo kan punyanya keluarga Riyadi gitu kan ya. BCA itu punyanya Jarum. Terus Indofood punyanya keluarga Salim Group. Mereka itu punya saham itu sekitar 50%, 51%, 52%. Kenapa segitu? Karena dengan dia punya 51%, dia udah menguasai perusahaan. Tiap kali voting masih menang. Nah, berarti kalau ada orang pengen menguasai perusahaan, ya dia akan cari saham sampai 51% itu. Presentasi juga menentukan besarnya dividen. Kalau dia
punya 10%, ya dia dapat 10% dari dividen. Dividen dibagi 70 miliar, ya dia dapat 7 miliar. Oke? Ya, pembayaran berarti kan bond itu ada pembayaran kupon, stok itu ada pembayaran dividen, preferred stock itu ada pembayaran dividen preferred stock. Mereka dibayarkannya itu berurutan. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan punya untung, pertama yang dibayar itu bond dulu. Memegang bond dibayari dulu. Kalau ada sisa, baru preferred stock dibayari. Kalau ada sisa lagi, baru common stock yang dibayar dividennya. Nah, karena itu kalau dilihat dari sini, misalnya gini, perusahaan cuma punya duit untuk bayar bond. Setelah bayar bond, duitnya habis. Ya berarti preferred stock nggak kebayar, yang punya stok nggak kebayar, nggak terima duit apa-apa. Misalnya bayar bond ada duit, bayar preferred stock ada duit, terus duitnya habis, nggak kuat bayar ini. Ya berarti pemegang saham nggak dibayar. Nggak masalah, nggak bayar pemegang saham nggak apa-apa, berarti kan nggak ada duit untuk dividen, itu nggak masalah. Nggak ada duit untuk bayar preferred stock dividen, nggak masalah. Yang masalah adalah kalau nggak ada duit untuk bayar bond ini. Kalau nggak ada duit untuk bayar bond, pemegang bond bisa menuntut perusahaan ke pengadilan untuk dibangkrutkan. Tapi kalau preferred stock, sifatnya tidak wajib. Stok juga sifatnya tidak wajib. Oke? So far oke? Ada pertanyaan? Belum sih, Ko. Belum ya? Oke, itu urutan klaim. In the event of bankruptcy, bankruptcy itu apa? Dia perusahaan tidak punya duit, terus dituntut ke pengadilan, harus dibangkrutkan. Dibangkrutkan itu apa? Asetnya dia dijual semua, tanah, gedung, mesin, kendaraan semua dijual untuk bayari pemegang obligasi. Itu dibangkrutkan. Nah, kalau ada perusahaan dibangkrutkan, hasil dari jual aset semua itu pertama untuk urutannya sama, bayar pemegang obligasi dulu. Kalau ada sisa, bayari pemegang preferred stock. Jadi kalau ada orang punya preferred stock, dia berhak menjual ke perusahaan, karena perusahaan dibangkrutkan sudah hilang kan ya, sahamnya dikembalikan ke perusahaan, perusahaannya nebus duit. Kalau ada sisa untuk nebus yang saham biasa. Tapi biasanya obligasi ini aja tidak akan kebayar semuanya kalau bangkrut, namanya orang bangkrut kok. Kalau ini tidak kebayar full, apalagi yang ini, apalagi yang ini. Ya, itu urutannya pemegang, urutannya pembayaran untuk bond, preferred stock, sama stok. Ya, pembayar, ya. Ada pertanyaan? Ya, claim of payment ini besarnya berapa? Kalau pembayaran dari obligasi, jumlahnya sudah fix. Ingat kemarin kan ada par value misalnya 10 juta, coupon rate 10%, berarti tiap tahun kan bayarnya 1 juta. Setiap orang yang punya obligasi dibayar 1 juta. Nah, berarti ya perusahaan cuma bayar 1 juta. Nggak mungkin lebih. Preferred stock itu ada namanya dividen yang dijanjikan, promise dividen. Misalnya tiap pemegang preferred stock dijanjikan 10 juta per tahun. Kalau ada duit 10 juta, dibayar 10 juta sama perusahaan. Misalnya ada duit cuma kuat bayar 7 juta, dibayar cuma 7 juta. Yang punya preferred stock nggak bisa komplain. Karena memang preferred stock itu perjanjiannya demikian, peraturannya demikian. Ketika orang beli preferred stock, dia sudah tahu, oh ini dividennya 10 juta per tahun cuma dijanjikan. Kalau nggak ada duit, tidak dibayar. Kalau kuat bayar separuh, ya separuh toh. Nah, cuma dijanjikan. Jadi kalau misalnya dijanjikan 10 juta, ya maksimal dapat 10 juta. Nggak bisa lebih, tapi bisa kurang. Kalau ini tidak dijanjikan, tergantung RUPS. Kan duitnya pertama buat bayar ini dulu. Sisa berapa buat bayar ini 10 juta maksimum. Sisanya baru buat bayar yang ini. Kalau sisanya banyak, ya dapat banyak. Sisanya sedikit, ya dapat sedikit. Nggak ada sisa, ya tidak dapat apa-apa.
Oke? Control of company, ya yang kontrol cuma yang punya, cuma yang common stock ini. Yang dua preferred stock sama bond ini tidak punya kontrol atas perusahaan. Berarti tidak ikut RUU PS. Ya, dividen itu mestinya ada 3 macam cara bagi dividennya, cara bagi keuntungan perusahaan itu. Yang paling umum adalah cash dividend. Jadi dalam bentuk cash, dalam bentuk uang. Misalnya ditetapkan, misalnya contoh tadi, ada perusahaan bagi dividen 70 miliar rupiah. Katakan perusahaan ini punya 100 lembar saham. Ini contoh aja biar gampang hitungnya. Aslinya tidak ada perusahaan punya 100 lembar saham. Biasanya sekian juta lembar. Kalau 100 lembar saham terus yang dibagi 70 miliar, berarti per lembar saham kan dapatnya 70 miliar dibagi 100, 700 juta. Artinya kalau orang punya selembar saham, ya dia terima cash 700 juta rupiah. Itu cash dividend. Provide cash per share of stock, the most common. Yang paling umum dilakukan. Kadang-kadang adalah yang namanya stock dividend. Stock dividend artinya apa? Yang punya saham ketika pembagian dividen tidak dikasih cash, tidak dikasih duit, tapi dikasih saham tambahan. Misalnya tiap 10 lembar saham dikasih selembar saham. Itu namanya stock dividend. Nah, gimana kalau orangnya itu tidak perlu stok tapi perlunya duit cash? Ya, selembar saham yang dia dapat sebagai stok dividen itu dijual sama dia. Ada lagi stock repurchase. Stock repurchase itu gini, jadi misalnya ada perusahaan tadi punya untung 100 miliar, 30 miliar untuk diputar lagi di perusahaan sebagai retain earning. Yang 7 miliar dibagikan sebagai dividen, tapi bukan cash dividen, nggak dibagikan dalam bentuk cash, tapi digunakan untuk membeli saham-saham yang beredar di pasaran. Namanya stock repurchase. 70 miliar digunakan untuk beli saham di pasaran. Nah, keuntungannya pemegang saham apa? Kalau ini kan jelas, keuntungannya pemegang saham kan dia dapat cash. Nah, kalau ini keuntungannya apa? Nah, karena sahamnya dibeli lagi sama perusahaan, tentu harganya naik. Di pasar saham itu berlaku juga hukum penawaran permintaan, supply and demand. Kalau banyak yang beli, ya harga saham naik. Banyak yang jual, harga saham turun. Nah, kalau stock repurchase, berarti perusahaannya sendiri yang membeli saham-saham ini, tentu harganya naik. Kita pemegang saham ini untung bukan dari cash, di sini kan untung dari cash, dia dapat cash. Kalau ini untung dia dapat stok. Kalau ini dia untung dari harga sahamnya dia naik. Oke? Jadi all three option actually equivalent to stockholder. Mau yang cash dividend, stock repurchase, pastinya sama-sama menguntungkan bagi pemegang saham. Ya namanya dibagi keuntungan tentu untung. Cuma bentuk keuntungnya beda-beda. Oke? Oke, sebelum saya lanjutkan, ini intronya tentang saham. Sebelum lanjut, saya tunjukkan videonya dulu. In the 1600s, the Dutch East India Company employed hundreds of ships. Suaranya masuk? Masuk kok. Ya, bentar saya besarin dulu To ya. trade gold, porcelain, Cukup. spices, and silks around the globe. But running this massive operation wasn't cheap. In order to fund their expensive voyage, in the
the 1600s, the Dutch East India Company employed hundreds of ships to trade gold, porcelain, spices, and silks around the globe. But running this massive operation wasn't cheap. In order to fund their expensive voyages, the company turned to private citizens, individuals who could invest money to support the trip in exchange for a share of the ship's profits. This practice allowed the company to afford even grander voyages, increasing profits for both themselves and their savvy investors. Selling these shares in coffee houses and shipping ports across the continent, the Dutch East India Company unknowingly invented the world's first stock market. Since then, companies have been collecting funds from willing investors to support all kinds of businesses. And today, the stock market has schools, careers, and even whole television channels dedicated to understanding it. But the modern stock market is significantly more complicated than its original incarnation. So how do companies and investors use the market today? Let's imagine a new coffee company that decides to launch on the market. First, the company will advertise itself to big investors. If they think the company is a good idea, they get the first crack at investing and then sponsor the company's initial public offering, or IPO. This launches the company onto the official public market, where any company or individual who believes the business could be profitable might buy a stock. Buying stocks makes those investors partial owners in the business. Their investment helps the company to grow, and as it becomes more successful, more buyers may see potential and start buying stocks. As demand for those stocks increases, so does their price, increasing the cost for prospective buyers and raising the value of the company's stocks people already own. For the company, this increased interest helps fund new initiatives and also boosts its overall market value by showing how many people are willing to invest in their idea. However, if for some reason a company starts to seem less profitable, the reverse can also happen. If investors think their stock value is going to decline, they'll sell their stocks with the hopes of making a profit before the company loses more value. As stocks are sold and demand for the stock goes down, the stock price falls, and with it, the company's market value. This can leave investors with big losses, unless the company starts to look profitable again. This seesaw of supply and demand is influenced by many factors. Companies are under the unavoidable influence of market forces, such as the fluctuating price of materials, changes in production technology, and the shifting costs of labor. Investors may be worried about changes in leadership, bad publicity, or larger factors like new laws and trade policies. And of course, plenty of investors are simply ready to sell valuable stocks and pursue personal interests. All these variables cause day-to-day noise in the market, which can make companies appear more or less successful. And in the stock market, appearing to lose value often leads to losing investors, and in turn, losing actual value. Human confidence in the market has the power to trigger everything from economic booms to financial crises. And this difficult to track variable is why most professionals promote reliable long-term investing over trying to make quick cash. However, experts are constantly building tools in efforts to increase their chances of success in this highly unpredictable system. But the stock market is not just for the rich and powerful. With the dawn of the internet, everyday investors can buy stocks in many of the exact same ways a large investor would. And as more people educate themselves about this complex system, they too can trade stocks, support the businesses they believe in, and pursue their financial goals. The first step is getting invested. Interested in pursuing your own financial goals? Download a free audio version of The Richest Man. Oke, itu tadi ceritanya bagaimana saham pertama-tama muncul ya. Jadi orang Eropa dulu kan ngirim kapal ke Asia untuk berdagang gitu kan. Jadi dari Eropa mereka ngirim produknya di Eropa, misalnya ke senjata, misalnya tekstil, dikirim ke Asia. Nanti kapalnya dari Asia jualan senjatanya itu, duitnya buat beli rempah-rempah, dibawa balik ke Eropa, dapat untung besar sekali. Masalahnya ngirim kapal itu biayanya mahal sekali dan beresiko kalau pas kapalnya tenggelam. Nah, jadi gimana untuk bisa dapat modal untuk ngirim kapal itu sama untuk meminimalkan resiko? Gimana caranya?
Jadi tidak bisa satu orang ngirim satu kapal. Pertama, dia tidak punya duit cukup banyak. Kedua, begitu kapalnya, misalnya dia kaya sekali, dia bisa ngirim satu kapal itu. Misalnya kapalnya tenggelam, kan dia langsung bangkrut. Nah, gimana caranya? Dia jualan sahamnya kapal itu. Misalnya satu kapal dia mengeluarkan 100 saham. Katakan untuk ngirim satu kapal itu modalnya katakan 100 gulden katakan. Jadi mengeluarkan 100 lembar saham. Satu lembar saham tentu sama dia dijual 1 gulden. Karena kan modalnya 100 gulden. Satu lembar 1 gulden kalau dia mengeluarkan 100 lembar. Karena dia pelopornya katakan dia punya mayoritas. Dia punya 50 lembar misalnya. Yang 50 lembar lagi dijual ke masyarakat. Tiap orang bisa beli 1 lembar saham kapal ini dengan harga 1 gulden. Nah, dia dari awal sudah woro-woro. Ini loh kapalnya saya kirim ke Indonesia, muatannya senjata. Nanti sampai Batavia, kita jual senjatanya dapat untung sekian. Duitnya nanti dibawa ke Kalimantan. Di Kalimantan kita beli rempah-rempah, terus balik ke Belanda. Nanti rempah-rempahnya dijual, total dapat untung sekian. Dipotong-potong dengan gajinya kaptennya, gajinya krunya, katakan diperkirakan untung 1.000 gulden. Kalau untung 1.000 gulden, per lembar sahamnya dapat duit berapa? Kan ada 100 lembar saham beredar. Berarti per lembar akan untung 100 gulden. Padahal modalnya cuma 1 gulden tadi. Nah, ini asal-muasalnya saham. Misalnya orang ini tadi, dia itu mestinya kuat untuk mendanai kapalnya semua, 100 gulden. Dia punya duit 100 gulden. Tapi kalau dia 100 gulden jadi satu kapal ini, resiko lah kalau kapalnya tiba-tiba tenggelam, kan 100 gulden hilang semua dia. Mendingan dia nyponsori 2 kapal, 50 gulden, yang 50 sisanya sama dia jual saham seperti itu. Nah, untuk mengurangi resiko. Kalau dia punya 2 kapal, masa dua-duanya tenggelam? Se-LLO kan cuma satu yang tenggelam. Satunya masih kembali ke Belanda, masih untung. Masih nutupi yang kapalnya tenggelam ini. Nah, itu ceritanya asal-muasalnya saham itu gimana. Nah, sekarang juga sama seperti itu. Sekarang ngomongnya bukan kapal, ngomongnya perusahaan. Jadi kalau ada orang mau membangun perusahaan, dia tidak punya cukup modal, ya dia jualan saham. Selain itu juga untuk mengurangi risiko. Kalau kita dirikan perusahaan, modalnya duit kita semua diikutkan ke perusahaan itu, ya kalau perusahaannya bangkrut, dan uang kita hilang semua. Ya, daripada kita uang kita semua ke satu perusahaan, mending ke beberapa perusahaan. Sisa modalnya yang diperlukan didapat dari kita jualan saham itu. Sama seperti orang Belanda dulu tidak mau kekayaannya semua untuk ngirim satu kapal. Dia ngirim 2-3 kapal dengan dia kepemilikan cuma sebagian. Oke. Nah, misalnya orang Belanda dulu ngirim kapal dengan sistem seperti itu. Kemudian kapalnya sampai di Afrika tenggelam. Atau kapalnya itu kena badai gitu. Kena badai itu tidak tahu tenggelam atau enggak. Tapi kabarnya ke Belanda, oh kapal ini kena badai di Afrika. Kita sekarang tidak tahu kapalnya tenggelam atau enggak. Nah, orang kan udah takut kan ya. Wah, ini kapalnya tenggelam enggak ya? Kalau orang yang punya sahamnya kan takut. Kalau kapalnya tenggelam ya saya beli saham 1 gulden ya hilang dah. Atau ada kabar bagus. Jadi misalnya kapalnya sudah sampai di Indonesia. Nah, terus siar kabar di Belanda, oh kapal ini sudah sampai di Indonesia, sudah mulai berdagang, sudah mulai di rempah-rempahnya. Nah, itu kan kabar bagus. Orang yang punya saham 1 gulden ini, dia senang. Wah, kapalnya beritanya sampai sekarang bagus. Semoga setelah ini kembali ke Belanda, saya untung. Nah, jadi kabar bagus dan kabar jelek itu penting bagi pemegang saham. Pentingnya kenapa? Ternyata saham yang tadi dibeli 1 gulden itu ketika kapalnya mau berangkat,
itu bisa diperjualbelikan sebelum kapalnya kembali. Kalau setelah kapalnya kembali sudah untung ya tinggal ditebus kan ya. Oh ini loh saya punya sahamnya 1 lembar, untungnya 1.000 gulden ya berarti kalau selembar saya berhak 100 gulden. Itu kalau kapalnya sudah kembali. Nah kalau kapalnya belum kembali tapi yang pegang saham ini sudah butuh duit, gimana caranya? Dia bisa jual ke orang lain. Tadi dia bilang ya kalau zaman dulu jual beli saham ini di kafe-kafe. Karena kan di kafe kan banyak orang kumpul-kumpul. Ya dia ngumumkan, loh saya punya saham kapal ini, kapalnya sekarang lagi di Afrika. Siapa mau beli? Nah, eh, di kafe-kafe ini ketika saham suatu kapal ditawarkan, yang beli sama yang jual itu tergantung apa? Tergantung dari kabar. Kalau kabarnya bagus, ya tentu banyak yang beli, harganya naik. Kalau ada kabar jelek, kapalnya kena badai, ya yang beli cuma sedikit, nggak ada yang mau beli, tapi banyak yang mau jual, sehingga harganya turun. Nah ini sama ceritanya dengan saham zaman sekarang. Ketika perusahaannya ada kabar buruk, lagi PHK, pabriknya kebakaran, ya harga sahamnya turun. Atau kabar bagus, perusahaannya menang tender, harganya naik. Oke? Ya ini cara kerjanya saham. Oke, saya tunjukkan video satu lagi. So far oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan so far? Oke? Masih aman sih kok. Aman ya? The stock market can seem like a pretty complicated beast. In fact, with all the news around it and different experts that are there to help you navigate the stock market, it seems extremely daunting. And it seems like the only way you can succeed investing in the stock market is with the help of an expert. But it's really not that complicated if you take a moment to think about what is actually going on. The weird part about the stock market, though, is that you can make and lose money from what seems like nothing. Not much physical is actually happening, but tons and tons of money is being made daily, and tons of money is being lost daily. In fact, the New York Stock Exchange trades over $169 billion a day, and this is only one of the many stock exchanges around the world. And of course, there are many different types of investments you can invest in. For example, you can invest in currencies, which has a much higher amount of money that is being traded daily. It's in the trillions. Anyways, the stock market is really similar to any kind of market, a farmer's market, a flea market, anything where goods are being bought and sold. And what it actually is just that, except it's not goods that are being bought and sold, they're called securities. Securities are basically just a fancy name for financial assets or things that you can make money with. For example, stocks, which are probably the most well-known form of security, but you can also invest in bonds and commodities such as gold and silver and metals, and you can invest in real estate, and there's tons of different kinds of investments like that. When you are buying a stock, you are actually buying a small part of a company. And back in the old days, you would actually get a piece of paper that told you how many shares of the stock you bought once you have bought it. However, now everything's digital, so when you buy a stock, the only way that you can really tell that you have any part of this company is through your online accounts.
So for example, if you are interested in buying Google, and let's say you buy just 1 or 2 shares or whatever it is, you're actually investing in the company and become, in a way, a part owner. It could be a very, very small part owner, but you do have some rights that are given to you as a part owner. Now the question is, what happens when you're selling or buying a stock, and how does that actually work? Well, actually, the first thing that happens when you buy or sell a stock is you set the price at which you're willing to buy or sell it at. And you then use a broker who goes out and finds someone who is willing to buy the stocks that you're trying to either sell or buy at the price that you have asked for it to be bought or sold. Now, the broker, once they find that person who is willing to buy or sell at your price, will make the transaction happen and will charge you a fee of usually around $10 to $20 these days if you're using an online account, and will then make the transaction happen. Millions of these kinds of transactions happen daily, and this is really the reason that stocks go up and down. So when you look at a stock chart of a certain stock, let's say it's Google, and Google has been trending down over the past couple of weeks. This is because sellers who are trying to sell their stock will sell at a lower and lower price, or it can happen when a buyer will only buy a stock at Google at a lower and lower price. And this happens for a number of reasons. It could be investor reports that are looking negative, or bad news about the company, or scandals around the company, etc. People basically, when they get scared, they try to protect their losses by selling, and if they're selling at a lower and lower price, or noticing that buyers are only going to buy at a lower and lower price, they may get scared and try to get rid of their stock. And this is what happens when stock prices go down. Now, stock prices go up when the opposite occurs, when buyers are willing to buy stocks at a higher and higher price because they feel optimistic about the company, or good news has been happening around the company, and this pushes the price up. It's really, if you notice, human psychology that drives the prices of stocks. So that's really the basics of how the stock market works. You can think of it just like a market where goods are being sold, and the price is really determined on the consumer. And in the stock market, the price of stocks are really determined by investors. Money is made from basically the speculation of money. It's that simple. Thank you for listening, and please. Oke, itu ceritanya tentang pasar saham. Kenapa kok harga saham itu naik, turun. Nah, saham itu bisa diperjualbelikan. Jual belinya di Bursa Efek Indonesia. Jadi ya kita tidak bisa jual langsung ke si A, si B, tidak bisa. Tapi lewat bursa. Kita kalau mau jual beli saham, tidak bisa kita yang ke bursa. Di Bursa Efek itu, yang boleh jual beli saham itu harus punya izin di sana. Dan kalau mau punya izin ini mahal. Jadi hanya pihak-pihak tertentu yang punya izinnya. Ya, pihak-pihak tertentu itu terus menjadi yang namanya pialang saham. Perusahaan kayak kalau kalian ke lantai 2, di depannya perpustakaan ada Gibum Securities itu kan ya. Jadi perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu adalah pihak yang membantu kita jual beli saham. Jadi kalau kita mau jual beli saham, pertama kita daftar dulu ke salah satu perusahaan sekuritas. Jadi kita punya account di sana, account-nya di-link ke account bank kita. Ya kalau kita mau beli saham, ya account kita di sana diisi duit dulu, terus buat beli saham. Yang belikan dia perusahaan sekuritasnya yang belikan. Nanti tercatat atas nama kita. Kalau mau jual juga gitu, kita bilang perusahaan sekuritasnya saya mau jual sahamnya sama dia, nanti dia yang jualkan. Dia dapat untung dari mana? Dia ngutip fee, ngutip sekian persen dari harga saham, itu keuntungannya dia. Zaman dulu saham itu berupa kertas. Jadi kalau ya ada saham perusahaan ini seri apa, itu kalau kita beli saham kita dikasih kertasnya itu, dokumennya itu.
Zaman sekarang sudah tidak ada, semuanya elektronik. Jadi kalau mau beli saham, tercatat di mana ya, kita buka akun kita, kelihatan, oh kita punya saham ini berapa lembar. Gitu. Jual beli saham, ada istilah lot. Satu lot itu isinya 100 lembar saham. Kita kalau mau jual beli, tidak bisa 1 lembar, 2 lembar, harus minim 1 lot. Jadi beli 1 lot, tidak sama aja beli 100 lembar saham. Saya mau beli 50 lembar, tidak bisa, minim 1 lot. Oke. Nah, di bursa saham, apa yang menentukan harga saham naik, harga saham turun? Sama kayak pasar-pasar lainnya, dari supply and demand. Kalau banyak demand-nya, banyak yang mau beli, ya harga saham naik. Banyak supply-nya, banyak yang mau jual, ya harga sahamnya turun. Terakhir minggu lalu turun banyak gara-gara PSBB itu. PSBB semua orang ketakutan, ada perasaan tidak pasti di pasar, ada jualan, turun dah harga sahamnya. Ada yang sudah invest saham di sini? Ada yang invest saham? Oke. Oke, lanjutkan ini. Nah, apa gunanya perusahaan itu mengeluarkan saham? Apa gunanya perusahaan itu jual saham? Kalau dia jual saham, dia dapat duit, tapi dia kehilangan kepemilikan. Jadi kalau misalnya ada entrepreneur buat perusahaan, kalau dia tidak jualan saham, ya perusahaan itu 100% punya dia sendiri. Kalau dia jualan saham, dia dapat duit, dia bisa mengembangkan perusahaannya untuk modal, tapi kepemilikannya dia berkurang. Kalau misalnya ada perusahaan dengan 100 lembar saham, sama entrepreneurnya dijual 40 lembar, ya dia cuma punya 60 lembar, tinggal 60% kepemilikannya. Nah, kenapa perusahaan mau jual saham? Tujuan utama adalah untuk mencari dana dan mengurangi resiko bagi pemilik. Itu tujuan utamanya. Tapi selain tujuan utama itu, ada juga beberapa tujuan lainnya. Misalnya, dengan dia punya saham, dia jualan saham, dia bisa memberikan namanya stock option. Stock option ke manajemen. Stock option itu apa? Option ini nanti kita pelajari di chapter-chapter terakhir ya, opsi gitu ya. Kalau di Indonesia kan jadi opsi. Opsi itu apa? Hak untuk membeli, kalau stock option itu apa? Hak untuk membeli saham di masa depan dengan suatu harga tertentu yang sudah ditetapkan. Misalnya gini, misalnya ada perusahaan sahamnya harganya Rp5.000. Si manajemennya perusahaan, CEO-nya, direkturnya, dikasih hak untuk membeli saham seharga Rp6.000. Jadi pasar harganya sekarang Rp5.000, tapi si direktur-direkturnya, CEO-nya dikasih hak untuk membeli seharga Rp6.000. Nah, sekarang harga di pasar Rp5.000 lebih murah, nggak mungkin haknya ini dipakai. Kan rugi, di pasar bisa cari harga Rp5.000, ngapain dia beli dari perusahaannya harga Rp6.000. Nah, tapi kalau keadaan seperti ini, si manajemen ini akan berusaha untuk menaikkan harga sahamnya di pasaran. Kalau si manajemen ini kerjanya bagus, perusahaannya makin besar, makin menguntungkan, tentu harga sahamnya naik. Katakan naik jadi 8.000. Nah, ketika di pasar harga 8.000, tapi si manajemen punya hak untuk beli sahamnya harga 6.000, dia langsung untung 2.000 per lembar saham. Di pasar di harga 8.000, dia ke perusahaannya beli harga 6.000, langsung dijual ke pasar harga 2.000, dia 8.000, dia sudah untung 2.000. Nah, ini stock option. Kenapa perusahaan memberikan stock option pada manajemen ini? Di perusahaan ada yang namanya agency problem. Pernah dibahas di mikro tentang agency problem? Ada enggak? Atau di mata kuliah lainnya lagi? Ada kok kalau nggak salah. Ada ya? Apa itu agency problem? Coba diingat-ingat. Pakai bahasa sehari-hari aja. By the way, Gilbert Irianto tunjuk tangan apa? Mau tanya? Gilbert? Enggak. Kepencet kok, sorry. Kepencet. Oke.
Oke, ada yang bisa ingat apa itu agency problem waktu mikro? Masalah apa itu? Masalah yang timbul ketika apa? Ini kok pihak Coba. manajemen tidak selaras tujuannya sama pihak owner kok. Ya, betul. Ya, manajemen tidak selaras tujuannya dengan pihak owner. Saya kasih contoh. Misalnya kita mau buka warung. Jadi kita buka warung, ya, karena kita buka warung tentu kita pemilik warung ini sekaligus kita yang jalankan. Tiap hari kita ke sana, juali orang, masak, kita yang jalankan. Karena kita adalah pemilik sekaligus yang menjalankan, tidak ada masalah agency problem. Karena keduanya itu satu pihak yang sama. Tapi bayangkan kalau misalnya perusahaan besar atau warungmu jadi besar. Kamu punya warung, tapi warungnya ini karena sudah besar, kamu hire manajer untuk warung ini. Jadi kamu sekarang di rumah, istirahat, warungnya dijalankan oleh si manajer. Sekarang ada dua pihak, yang punya kamu, yang jalankan si manajer, dua pihak yang berbeda. Karena dua pihak berbeda, timbul masalah keagenan atau agency problem. Kenapa? Antara kamu sama si manajer, tujuannya berbeda, seperti tadi sudah dikatakan. Tujuannya berbeda gimana maksudnya? Kalau kamu tujuannya agar warungnya untung sebesar-besarnya. Gimana warungnya untung, gimana warungnya tambah besar, itu tujuanmu sebagai pemilik. Bagi manajer tujuannya apa? Ya dia tidak peduli warungnya tahu besar atau tidak, wong itu bukan warungnya dia kok. Dia pedulinya pokoknya gajinya besar, cutinya banyak, kantornya dia ber-AC, dia dapat mobil perusahaan. Nah itu tujuannya manajemen. Sehingga ada perbedaan antara manajemen dan pemilik. Perbedaan tujuan. Ini namanya agency problem. Namanya sesuatu yang berbeda tujuan pasti ribet kan ya. Karena ribet ini menyebabkan manajemen warungnya tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga keuntungan akan turun, nilai warungnya turun. Nah ini agency problem. Gimana cara mengatasi agency problem? Ada beberapa, dijelaskan tidak dulu apa caranya menghilangkan agency problem? Ada dulu? Lupa tapi gue. Tapi ada Iya, ya lupa dibahas ya? aku. Sempet kayaknya. Sempat ya. Oke. Cara untuk meminimalkan agency problem, ya gimana caranya untuk menyatukan kedua tujuan yang berbeda ini. Tujuannya si manajemen harus dibuat selaras dengan tujuannya pemilik perusahaan. Kalau dulu si manajer warung ini cuma peduli sama gajinya dia, sama cutinya dia, sama kantornya ber-AC atau enggak, sekarang harus dibuat gimana caranya si manajer warung ini juga punya tujuan untuk meningkatkan laba dari warung ini. Walaupun warungnya bukan punya dia. Nah, salah satu cara dengan memberikan stock option ini. Kalau manajer punya stock option, pada contoh kita tadi kan si manajer punya hak untuk beli saham harga 6.000. Padahal sekarang harga di pasar 5.000. Si manajer ini akan berusaha keras agar perusahaannya makin untung. Kalau perusahaannya makin untung, harga sahamnya naik. Kalau harga sahamnya naik di atas 6.000, dia untung dari stock option ini. Misalnya kalau harga saham di pasaran naik jadi 8.000, dia beli di perusahaan harga 6.000, dijual ke pasar harga 8.000, dia langsung untung 2.000. Dengan demikian, si manajemen perusahaan punya tujuan yang sama dengan pemilik perusahaan, yaitu meningkatkan laba perusahaan. Oke? Dapat agency problem sama cara meminimalkannya udah dapat lagi, udah ingat lagi? Ingat gue. Ingat ya. Terus stock option oke? Oke kok. Oke. Oke, pada saham dikenal yang namanya initial public offering. Tadi sudah dibahas juga di video sedikit. Di IPO, biasanya disingkat IPO, initial public offering. Di Indonesia kan penawaran saham perdana. Itu apa? Pertama kali perusahaan jual saham. Perusahaan itu bisa dibedakan jadi dua, perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup artinya apa? Sahamnya tidak diperjualbelikan bebas di bursa efek. Kalau kamu pengen beli sahamnya perusahaan tertutup, kamu harus
ketemu sama salah satu pemiliknya, terus kamu bilang dia, saya mau beli sahammu, boleh enggak? Ya, dia bisa juali, bisa enggak. Harganya berapa? Kalau di bursa efek kan harga saham selalu terpampang jelas. Mau beli, mau jual ya harganya sekian sudah tahu. Nah, kalau perusahaan tutup kan tidak diperjualbelikan bebas. Harganya berapa? Nego. Kamu datang ke pemiliknya, misalnya ada suatu perusahaan, dia mengeluarkan 100 lembar saham misalnya. Pemiliknya ABC, si A punya 30, si B punya 30, si C punya 40. Kalau kamu mau beli, kamu datang ke si A. Pak, saya mau beli sahamnya. Bapak kan punya 30, boleh enggak saya beli 10? Nah, nanti terus nego harga. Kalau udah jadi, ya kamu beli sahamnya. Itu kalau perusahaan tertutup. Kalau perusahaan terbuka, ya kamu langsung beli bursa. Kamu Astra. Kamu kalau mau beli saham Astra gimana? Ya beli di bursa efek lewat perusahaan broker tadi itu. Nah, perusahaan tertutup ketika pertama kali dia jual sahamnya ke bursa itu namanya IPO, Initial Public Offering. Gimana langkah-langkahnya kalau ada perusahaan mau IPO ini? Pertama, dia harus meng-hire yang namanya investment bank. Kalau di barat namanya investment bank. Kalau di Indonesia pakai security company itu. Jadi perusahaan yang jual beli saham itu, yang kalau kita mau jual beli saham harus ikut itu. Nah, itu dia juga membantu perusahaan yang mau IPO. Kalau di barat enggak. Di barat terpisah. Ada broker security company yaitu yang jual beli saham. Ada investment bank kalau di barat. Kalau di Amerika, di Eropa gitu. Security company adalah perusahaan yang membantu kamu kalau kamu mau jual beli saham. Investment bank adalah perusahaan yang membantu perusahaan yang mau IPO. Kalau di Indonesia jadi satu, tidak ada investment bank ini. Semuanya security company. Cibum Securities, BNI Securities, Trimegah Securities. Mereka ini selain membantu kita jual beli saham, juga membantu perusahaan untuk initial public offering. Membantu dalam hal apa? Pertama, legal requirement. Jadi syarat-syarat hukum. Jadi kalau perusahaan mau IPO itu syarat hukumnya banyak. Harus punya akte ini, modal minim sekian dan sebagainya. Susah. Kalau dia ya yang tahu sebelumnya ya security company ini, makanya pakai jasa security company untuk bantu dia IPO di legal requirement ini. Kedua, security company melakukan yang namanya valuation and pricing. Artinya apa? Menentukan harga saham perdananya berapa. Pertama kali dijual ke pasar pakai harga berapa. Kalau saham yang sekarang sudah beredar, harganya kan terpampang terus. Tapi kalau pertama kali jual, mau dijual harga berapa? Kan tidak tahu. Kalau dijual terlalu murah, rugi perusahaannya. Dapat duit cuma sedikit. Kalau jualnya terlalu mahal, nggak ada yang mau beli. Nah, yang pas berapa? Kan susah ngira-ngiranya. Yang bisa ngira-ngira security company ini. Dia kan sudah biasa jual beli saham, dia punya klien-klien banyak, dia bisa ngira-ngira, oh kira-kira kalau perusahaan ini lakunya per lembar berapa gitu. Memberikan advice juga untuk timing, IPO timing. Enaknya IPO-nya tahun ini atau tahun depan ya, agar dapat harga yang paling bagus. Kalau harga pasar bagus, dia bisa naikkan harga. Tapi kalau pas kayak gini pandemi, harga saham turun, ya jangan IPO dulu, nggak ada yang mau beli. Dan terakhir, membantu marketing, jadi membantu menjualkan saham yang dijual ini. Dia membantu jualkan ada dua macam, ada full commitment, ada best effort. Full commitment tuh gini, jadi misalnya ada perusahaan, dia mengeluarkan 100.000 lembar saham. Dari 100.000 lembar saham ini yang dia mau jual ke pasar 70.000. 70%. Kalau full commitment, si security company ini berkewajiban menjual semuanya 70.000 lembar. Kalau sampai dia jualnya tidak laku, dia harus nanggung dengan cara membeli sendiri. Pokoknya perusahaannya tidak mau tahu. 70.000 harus laku semua dengan harga sudah ditentukan sebelumnya pada waktu ini. Itu kalau full commitment. Kalau best effort, artinya apa? Sama si security company ini akan jualkan sebisa-bisanya dia, best effortnya dia.
Misalnya 70.000, dia jual, laku cuma 50.000. Yang 20.000 dikembalikan ke perusahaan. Itu best effort. Oke, so far oke? Oke, Go. Usually IPO price set low. Jadi kalau kalian ngikuti harga saham IPO, itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai seminggu biasanya naik. Dan naiknya banyak. Makanya ketika ada IPO itu banyak orang pengen ikut. Karena hampir selalu selama beberapa hari pertama itu naiknya banyak. Kenapa? Berarti kalau beberapa hari pertama naiknya banyak, berarti kan pertama jualnya itu memang dikasih harga murah agar naik banyak. Kenapa kok cenderung jual harga murah? Itu marketing strategi. Jadi ketika orang ingat, oh perusahaan A ini waktu IPO naiknya banyak. Nah, nanti ke depan-depannya saham ini lebih gampang naik. Orang cenderung ingat yang pertama-pertamanya dulu gimana. Marketing strategi. Nah, IPO ini yang mau kan banyak. Ditawarkan ke siapa? Sama si security, yang jualan kan security company ini. Sama si security company ditawarkan ke klien-kliennya dia yang gede-gede. Jadi kalau investor individu kita kan jual beli saham melalui security company. Kalau kamu punya akun banyak di sana, sama si security company ini ditawari, ini loh ada perusahaan ini mau IPO, kamu mau beli enggak? Nah, tawari gitu. Ada istilah primary market sama secondary market. Primary market itu IPO ini, istilahnya primary market. Jadi ketika perusahaan pertama kali jual ke khalayak umum, itu istilahnya primary market. Ketika sudah dibeli sama umum, dijual antar investor, perusahaan A jual ke, atau PT A jual ke Mr. X, Mr. X jual ke Mr. Y. Nah, Mr. X jual ke Mr. Y, itu namanya secondary market, istilah aja. Oke, untuk sudah hampir habis jamnya. Untuk tugasnya besok gampang. Untuk lebih mengenal saham, kalian masing-masing install aplikasi namanya RTI Business. Dicari di App Store, gratis ini. Masing install ini. Terus kalian pelajari cara pemakaiannya. Terus kalian pilih satu perusahaan, terserah. Telkom, Indofood, Astra, BNI, BCA, sebagainya. Cari kode sahamnya apa. Jadi ya cari di internet atau gimana, cari kode sahamnya apa. Cek pada aplikasi RTI Business ini, harga penutupan hari ini berapa. Jadi nanti penutupan itu jam 3.30. Jadi besok atau nanti sore setelah 3.30 atau malam atau besok pagi-pagi kalian cek harga sahamnya itu berapa. Besok tiap kelompok, ya per kelompok aja ya, tiap kelompok bilang, oh saya pilih Indofood, kode sahamnya ini. Kode saham itu adalah 4 huruf yang digunakan untuk jual beli saham, baik kode saham. Bilang aja kode sahamnya ini harganya sekian, gitu ya. Ini tujuannya cuma agar kalian tahu cara pakainya ini, RTI Business ini. Oke? Bisa? Halo? Aman, Bisa? Go. Aman ya, bisa ya? Gampang kok. Oke, saya absen dulu.